Di gerbang masjid itu ada tulisan bahwa masjid ini khusus bagi yang berusia 50 tahun ke atas. Kayaknya remaja gak mau datang ke masjid gitu kan. Nah terkadang jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian dari pendidikan anak hari ini sesuai dengan Perda, kalau di Kota Padang ya, Perda nomor 6 tahun 2003, memang anak-anak yang usia SD atau MI itu Madrasah Ibtidaiyah itu diwajibkan untuk ikut mengaji, ada di MBTA atau ada di TPQ. Nah tapi setelah itu, setelah dari tempat dari MBTA atau TPQ ini, apalagi sudah dapat ijazah ngaji, apalagi kalau sudah ikut acara khatam Al-Quran, maka anak-anak kita mengatakan, kenapa nggak mau ngaji? Karena udah katakan khatam Al-Quran katanya, kan nggak mau lagi ngaji. Nah kenapa demikian? Karena di sekolah yang diminta, ini kerja sangat luar biasa, kerjasama yang baik di pemerintah kita. Ketika anak masuk SMP, itu sejak tahun 2004 dulu tuh, diminta ijazah atau surat keterangan dari tempat mereka mengaji. Betul nggak anak ini sudah mengaji? Betul nggak mereka ada kegiatan agama atau ngaji di TPQ atau di masjid atau di MDTA? Tapi nanti setelah MDTA atau setelah TPQ ini nggak lanjut lagi ke TQA atau nggak lanjut lagi ke MDTW. Artinya ketika mereka sudah SMP, sangat sedikit anak-anak kita yang mau ikut ngaji lagi ketika sudah SMP. Kenapa? Karena di SMA nggak diminta lagi surat keterangan mereka dari sekolah itu atau dari tempat mengaji itu bahwa mereka sudah ngaji di tingkat MDTW atau di TQA. Di SMA nggak diminta lagi atau nggak menjadi persyaratan utama lagi gitu seperti di SMP. Sehingganya anak-anak nggak mau ngaji lagi. Makanya kita perlu dan butuh ada regulasi dari pemerintah. Peran umara ini penting sekali ya Ustaz ya. Nah, seperti Kota Padang di beberapa kota lain di Sumbar sudah diterapkan untuk yang tingkat MDTA atau TPQ ini wajib mengaji, syarat untuk masuk SMP atau MTS atau senayah nantinya gitu. Nah kemudian karena sejak kecil ini anak memang tidak dilatih dengan agama, dijauhkan dari agama contohnya. Makanya saya teringat dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad pernah mengutarakan, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Setinggi apapun pendidikan anak, yang paling utama itu adalah pendidikan agamanya. Karena rusaknya perilaku moral anak-anak atau remaja hari ini itu disebabkan karena kedangkalan agama mereka. Karena sejak kecil tidak dididik dengan agama oleh orang tuanya, hanya mengandalkan pendidikan agama yang 4 jam seminggu di sekolah formal, di SD atau di MI-nya gitu kan. Nah sementara yang paling utama sekali untuk membentuk akhlak karakter anak itu adalah agama. Nah anak-anak hari ini mau datang ke masjid itu hanya ketika ngaji aja. Ketika mereka sudah tamat dari MDTA atau dari TPQ, mereka nggak akan pernah lagi datang ke masjid. Di saat SMP dan SMA itu mau datang ke masjid ketika ada wirid remaja. Wirid remaja itu cuma sekali dalam seminggu. Atau ketika pesantren Ramadan, contoh seperti kita di Kota Padang, ada kegiatan pesantren Ramadan. Ketika pesantren Ramadan, mereka mau datang ke masjid. Tapi kalau seandainya nggak ada wirid remaja, nggak ada pesantren Ramadan, yang usia SMP, yang usia SMA ini, mereka nggak mau lagi datang ke masjid. Jadi seolah-olah masjid ini hanya milik orang tua saja, orang yang sudah tua, yang camat-camat gitu kan. Atau seakan-akan di gerbang masjid itu ada tulisan bahwa masjid ini khusus bagi yang berusia 50 tahun ke atas. Kayaknya remaja nggak mau datang ke masjid gitu kan. Nah terkadang ada juga semacam apa ya, mereka remaja kita hari ini, anak-anak kita hari ini jauh dari masjid itu bukan tidak bisa kita salahkan pada mereka saja. Bisa juga dari orang tuanya, bisa jadi dari masjid itu sendiri gitu. Ya. Karena ibda binafsi juga berarti ya Ustaz. Karena orang tua tidak memberikan contoh sebelumnya. Ketika orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari gitu. Nah, karena demikian saya pernah ketika kasih kultum di salah satu sekolah yang jumlah siswanya lebih dari 1.000 orang. Di saat kultum pagi di hari Jumat itu kita tanya, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya? Yang dibangunkan oleh orang tuanya, rata-rata anak ini semuanya angkat tangan. Dibangunkan oleh orang tua, ya, baik orang tua ataupun saudaranya, angkat tangan semuanya. Tapi dengan pertanyaan yang kedua, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya untuk sholat subuh? Yang ribuan tadi ngangkat tangan, turun semuanya. Yang angkat tangan cuma nggak sampai 100 orang, ya.
Tapi dengan pertanyaan yang ketiga, siapa tadi pagi yang dibangunkan oleh orang tuanya karena takut telat datang ke sekolah, rame-rame mereka ngangkat tangan lagi kayak gitu kan. Artinya kebanyakan dari kita orang tua, ini introspeksi bagi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Anak adalah amanah dari Allah, menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar dari Allah. Nah, ketika kita sia-siakan, Rasulullah saja nggak segan-segan membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk mengerjakan sholat. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Nah, hari ini ada anak contohnya, atau yang habis nikah tadi, habis pesta pernikahan. Kalau sampai jam 6 nggak keluar dari kamarnya, dimaklumi aja kata orang tua atau kata mertuanya. Gitu ya, sampai jam 7 nggak keluar juga, oh barangkali tadi habis tahajud jam 3, jam 4, mereka langsung sholat subuh kemudian tidur lagi. Tapi dibiarkan aja, dimaklumi aja. Segan membangunkan atau mengetuk pintu menantu katanya. Tapi kalau udah jam 9, jam 10 nggak keluar juga dari kamar, baru disindir. Ini kucing lalu sih kalau video kecil makan kata orang tua. Jadi pendidikan agama itu juga mulai dari rumah. Contoh suri teladan yang baik yang diberikan oleh orang tua. Ketika azan dikumandangkan, orang tua tidak mengerjakan sholat, bagaimana anak akan ngerti dengan sholat? Orang tua aja nggak sholat. Gitu. Baik. Nah Ustadz, kalau kita bahas kembali ke orang tua nih Ustadz, antara orang tua ayah dan ibu, peran yang paling besar ini di antara keduanya mana yang lebih besar? Antara ayah dan ibu? Iya. Untuk membentuk karakter anak, pribadi anak, yang paling berperan itu sebenarnya adalah ibu. Kenapa demikian? Ada orang tua yang soleh, ayahnya soleh, tapi ibunya enggak. Ayahnya soleh, ibunya tidak soleh. Nah, otomatis anaknya nanti belum tentu akan bisa menjadi anak yang soleh sama seperti ayahnya. Ya, ayahnya soleh, sementara ibunya tidak. Lihat contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi lagi, bukan hanya soleh, tapi seorang nabi lagi. Tapi istrinya enggak. Akhirnya anaknya Kan'an enggak mau ikut dengan ayahnya. Tapi di saat ibunya yang soleh, ayahnya tidak. Lihat Ibrahim alaihissalam contohnya. Ya. Ayahnya tidak soleh, tapi ibunya soleh, ya, ibunya soleh. Nah, walaupun ayahnya tidak sama agamanya dengan Nabi Ibrahim atau agama tauhid yang dianut oleh Ibrahim, ayahnya bukan hanya jadi penyembah berhala, tapi tukang pembuat patung, pembuat berhala. Disampaikan oleh Ibrahim ini bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya ini salah, ini bertentangan dengan agama, ini enggak sesuai dengan akidah. Contohnya ditentang lagi oleh ayahnya. Kalau bahasa kitanya di Minang, ambulon yang diajar dulu mau mencoba garam gitu. Iya, betul. Nah, yang paling menentukan itu karena yang bergaul di rumah tangga itu yang paling banyak waktunya bergaul dengan anak adalah seorang ibu. Nah, makanya pesan kita kepada generasi muda, kalau ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu sebenarnya carilah calon istri yang benar-benar solehah hendaknya. Karena si ayah paling di rumah itu cuma bentar, pagi sebentar, kadang-kadang ketika ayah berangkat pergi bekerja, anaknya belum bangun. Ayah pulang nanti dari bekerja, anaknya udah tidur lagi sampai di rumah. Yang paling banyak bergaul dengan anak, yang membentuk karakter anak itu sebenarnya adalah seorang ibu di rumah. Jadi yang sangat berpengaruh, berperan sekali untuk menciptakan anak yang soleh dan soleh itu adalah si ibu di rumah. Karena ada satu